Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi terhadap seminar laporan magang industri dengan saya sendiri, Rian Cerjo Perdana. NIM saya 4412001023. Di sini dosen pembimbing saya Ibu Nurul Ulfa. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Dan di sini ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, profil mahasiswa. Yang kedua, profil perusahaan. Yang ketiga, posisi dan job desk yang diberikan pada saat magang. Keempat, dokumentasi magang. Lima, kiat-kiat magang. Dan enam, penutup. Oke, di sini yang pertama, profil mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan profil saya. Saya ini mahasiswa Politeknik Negeri Batam tahun keempat yang memiliki pengalaman magang selama 8 bulan di dua shipyard berbeda. Oke, yang pertama itu di PT di Karimun dengan PT MOS. Tetapi saya di sini menggunakan subkon PT Mozana Cipta Pratama. Itu saya di bagian Junior Engineering bagian elektrik. Yang kedua kalinya itu di PT Kimsiah Shipyard Indonesia. Di sini saya sebagai asisten project engineering. Jadi untuk magang pertama dan kedua saya itu berbeda. Yang pertama itu bagian elektrik, yang kedua ini di bagian project. Di sini ada penjelasan tentang pendidikan saya, kemudian keahlian saya dan penggunaan bahasa. Oke, kita lanjut. Ini profil perusahaan. Di sini profil perusahaan untuk magang kedua di PT Kimsiah Shipyard Indonesia yang beralamat di kawasan industri Sekupang, Kelurahan nomor 61, Tanjung Riau, Sekupang, Batam. Status industri ini merupakan penanaman modal asing dengan nomor telepon 0778 322 199. Di sini struktur organisasi dan ruang lingkup perusahaan. Di sini ada struktur organisasi yang bisa dilihat. Kemudian ruang lingkup perusahaan. PT Kimsia Shipyard Indonesia adalah anak perusahaan dari Penguin Shipyard International. Oke. Penguin Shipyard International ini merupakan perusahaan dari Singapura dan perusahaan dari Singapura. Sedangkan yang ditanam modalnya di Batam itu bernama PT Kimsia Shipyard. Jadi ada induknya yaitu Penguin. Kemudian PT ini menawarkan lingkup dan kualitas yang sama untuk layanan pembuatan dan perbaikan kapal aluminium seperti galangan kapal yang di Singapura. Perusahaan ini telah mulai mengirim kapal sejak tahun 1995. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi dan job desk saya. Saya berposisikan sebagai asisten project engineering. Job desk yang diberikan yaitu melakukan monitoring progres prefabrikasi, subassembly, pre-assembly, dan assembly. Apakah sudah berjalan sesuai dengan plan dan schedule yang telah ditetapkan? Yang kedua, melakukan pengambilan foto untuk laporan. Oke, ini biasanya disuruh eh, atas project engineering untuk saya melakukan foto, kemudian untuk dibuat laporan. Ketiga, melakukan melengkapi pengerjaan work completion report. Work completion report ini untuk ini biasanya per day buatnya. Jadi ini seperti laporan apa yang kita kerjakan hari ini. Pengembalian barang-barang dari kapal ke store. Kemudian melakukan scan dan printing work completion report dan langsung diberikan ke owner representatif untuk ditandatangani. Dan yang terakhir, survei persediaan material. Oke, di sini dokumentasi magang. Yang pertama kita lihat dari sebelah kiri, yang paling kiri itu melakukan pemasangan water jet propulsion. Jadi di Kimsia ini ada beberapa propulsion yang digunakan itu berbeda-beda tergantung jenis hal yang digunakan.
Di sini kalau water jet propulsion yang digunakan ini untuk kapal katamaran, kapal dua hal. Jadi di sini saya melakukan pengamatan dan memastikan pemasangan water jet propulsion sudah sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya, gambar selanjutnya itu melakukan tes safety board. Oke, jadi sebelum tes safety board ini kita melakukan dulu tes David Crane. Nah, David Crane ini crane yang digunakan untuk naik turunkan safety board ini. Jadi sebelum melakukan tes safety board, kita melakukan tes David Crane dengan menggunakan beban sekitar 2 ton. Apakah David Crane tersebut bisa digunakan dengan baik dan benar? Kemudian gambar ketiga, gambar selanjutnya ini melakukan tes inclining. Tes inclining ini adalah tes untuk memastikan kapal sudah mm, memiliki stabilitas kapal yang baik dan benar. Jadi di sini untuk menentukan posisi titik berat atau center of gravity dan posisi metasentrik. Di sini kapal aluminium tidak memiliki balas untuk menyesuaikan draft kapal. Jadi untuk melakukan tes ini diganti dengan metode pengaplikasiannya menggunakan beban plat besi seberat 2 ton sebanyak 4 buah. Penambahan beban selama inclining test bertujuan menciptakan momen kemiringan yang cukup untuk mengukur metacentric height atau GM secara akurat. Kemudian gambar keempat, gambar selanjutnya itu saya melakukan ultrasonic technique gauge. Jadi ini kapal yang keempat ini itu kapal repair. Jadi sebelum kita repair kita melakukan tes gelombang ultrasonik untuk mengukur ketebalan ketebalan material secara non-destruktif. Prinsip kerjanya ini, gelombang ultrasonik dikirim melalui material dan waktu yang dibutuhkan untuk gelombang tersebut kembali ke sensor yang diukur. Jadi untuk mengukur ketebalan plat, apakah kita harus ganti plat atau masih bisa plat ini digunakan. Kemudian untuk gambar terakhir itu, ini eh live raft. Live raft ini dia sudah dipakai eh, dia dipakai karena kemarin itu melakukan safety drill atau proses pelatihan untuk melakukan apakah live raft ini bisa mengembang dengan baik dan benar di dalam air. Dan alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar dan kemudian ini untuk melakukan eh, penggulungan kembali menggunakan subcon. Jadi di sini saya mengawasi pengiriman live wrap untuk dikirim keluar. Di sini ada kiat-kiat magang. Adapun kiat-kiat magang yang dapat saya berikan sebagai berikut. Menentukan posisi yang ingin ditempati di perusahaan dan mencari informasi mengenai perusahaan. Kemudian memperbanyak relasi dan sharing-sharing mengenai tempat magang. Yang ketiga, melatih kemampuan hard skill dan soft skill. Yang keempat, menjaga etika, tata krama, sopan santun, dan nama baik instansi saat magang. Yang kelima, bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.